Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la uhsi thana'an 'alaika kama athnayta 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la yatakallamuna illa man adhina lahu ar-rahman wa qala shawaba. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-ifadata wal-istifada wan-naf'a wal-intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal-hath 'alal khair wa tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih ibtigha'a wajhi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Anak sekalian, alhamdulillah kita sudah memasuki halaqah atau pertemuan yang keempat dan memasuki pembahasan dari kitab Risalatu Adabi Sulukil Murid yang sebelumnya masih kita baca biografi dari pengarang, yaitu Sayyidina Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Secara ringkas, mungkin ada beberapa yang terlewatkan mungkin karena salah teknis ya, nanti insya Allah akan kami susulkan. Kitab ini membahas tentang ilmu tasawuf ya. Tasawuf mungkin dari kalangan kita ma'asyiru ahli sunnah wal jamaah yang bisa kita tambah dengan an-nahdhiyah ya, karena mayoritas kita ya komunitas santri Romo Yai Masul Ismail, yaitu Husnul Hidayah ini yang jelas mungkin 99,9% adalah Nahdlatul Ulama ya. Ala kulli hal ya, semua dari saudara-saudara kita ya yang beragama Islam adalah disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ukhuwah Islamiyah. Tidak ada alasan sedikit pun untuk saling membenci ya. Kalau toh mereka salah paham dengan kita ya, kita luruskan ya. Kita luruskan dengan hujah-hujah kita, dengan dalil-dalil kita yang diajarkan oleh guru-guru kita, dari gurunya lagi, dari gurunya lagi, sampai sambung ke maha guru baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sanad keilmuan kita sangatlah kuat ya, sangatlah benar ya. Kalau Romo Yai itu sanadnya ke Mbah Yai Bisri Sansuri ya. Ilmu tasawuf sendiri ini sebenarnya adalah merupakan bagian dari syariat Islam ya. Sebelum ada ilmu fikih, sebelum ada ilmu akidah atau ilmu kalam, ilmu tasawuf ya, yang namanya pengetahuan atau ilmu-ilmu agama itu disatukan di dalam satu nama, yaitu syariah. Dalam zaman Rasulullah dan para sahabat, beliau tidak mengenal fikih dalam kapasitasnya sebagai sebuah disiplin ilmu tersendiri ya. Juga ilmu kalam, begitu juga ilmu tasawuf. Hal ini muncul ya setelah ilmu-ilmu ini menjadi terkodifikasi tersendiri menjadi ilmu-ilmu yang mempunyai kaidah-kaidah sendiri ya. Itu dikarenakan karena tuntutan zaman. Maka ilmu fikih muncul di dalam mulai dari abad kedua dan ketiga Hijriyah ya. Munculnya imam-imam mujtahid ya, yang memiliki madhab-madhab ya, terutama madhab 4, madhab Abu Hanifah, madhab Malik, madhab Syafi'i, madhab Ahmad bin Hanbal ya. Beliau muncul
me, me, me- memunculkan sebuah ilmu, disiplin ilmu tersendiri agar supaya memudahkan bagi kita ya, bagi kita. Begitu juga ilmu kalam yang diprakarsai oleh Sayyidina Imam Abul Hasan Al-Asy'ari bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengcounter atau membela diri dari memurnikan ya, memurnikan akidah umat Islam yang sedikit tercampur dan terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran lain ya, pemikiran-pemikiran lain, atau terkontaminasi dengan kondisi-kondisi politiknya, sehingga tidak lurus sebagaimana lurusnya pemahaman para sahabat dan para tabi'in. Nah, ilmu tasawuf pun demikian ya. Ilmu tasawuf ini adalah sebenarnya bagian dari agama Islam atau syariat Islam yang dikodifikasikan menjadi satu ilmu tersendiri. Tidak lain adalah maqam ihsan yang disampaikan oleh siapa? Oleh Malaikat Jibril ya, di dalam hadisnya yang cukup panjang ya, di awal-awal Al-Arba'in An-Nawawiyah itu ya. Itu hadis Jibril ya. Atani Jibril ya, Kak Jibril mendatangiku, kemudian Jibril langsung duduk di hadapan Rasulullah, dua lututnya ya. Jibril pada waktu itu menjelma sebagai seorang laki-laki yang bersih, yang tidak terlihat keletihan dari perjalanan jauh ya. Jadi pakainya putih bersih. Langsung beliau duduk di hadapan Rasulullah, lututnya beliau ditempelkan ke lututnya Rasulullah. Tanya masalah mal iman, apa itu iman? Dijawab sama Rasulullah, iman itu adalah iman pada Allah dan seterusnya ya, rukun iman yang 6 itu. Kemudian mal Islam, apakah Islam itu? Dijawab oleh Rasulullah dengan menyebutkan rukun Islam yang 5 itu yang sudah kita paham ya, yang kita hafal ya. Yang terakhir atau yang selanjutnya setelah bertanya masalah Islam, Malaikat Jibril bertanya mal ihsan ya, apakah ihsan itu ya? Rasulullah menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau, ihsan itu adalah engkau menyembah Allah atau beribadah pada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka apabila engkau tidak bisa menghadirkan bahwa engkau ini seakan-akan melihat Allah, maka sesungguhnya Allah itu melihatmu. Nah, penghayatan tentang apa yang disampaikan oleh Jibril ini dinamakan dengan maqamul ihsan. Nah, tasawuf ini tidak lain adalah implementasi dari maqam ihsan, di mana hadaf atau yang dibahas dari ilmu tasawuf ini adalah hati ya. Sementara ilmu fikih itu membahas masalah pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh al-jawarih atau anggota-anggota zahir. Banyak sekali hadis-hadis yang ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang mengutarakan betapa pentingnya penjagaan terhadap hati. Dan hati ini adalah sebagai tempat pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala yang hakiki. Ala inna fil jazati mudghatan idza saluhat suluhal jazatu kulluhu wa idza fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalb. Dawuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah di dalam jasad itu ada satu segumpal daging, segumpal darah ya. Segumpal daging ya. Apabila daging ini bagus, maka seluruh badan ini akan bagus. Maka apabila segumpal daging ini jelek, maka seluruh darah ini, seluruh anggota tubuh ini akan jelek. Apakah segumpal daging itu? Yaitu hati. Ya, maka di sini pentingnya hati ya. Maka ada salah satu dari ulama kita yang menciptakan manajemen kolbu dan lain sebagainya karena saking pentingnya hati. Ya, kalau di dalam istilahnya Sayyidina Al-Habib Umar bin Hafid itu adalah mamlakatul qulub ya, kerajaan hati ya. Jadi badan kita ini adalah
diibaratkan sebagai kerajaan, rajanya itu adalah hati. Nah, saking pentingnya objek pembahasan dari ilmu tasawuf ini ya, maka umat Islam tidak bisa lepas dari ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf dalam pengertian yang benar, dalam apa arti yang benar ya. Sedangkan ada penyimpangan-penyimpangan dari pelaku-pelaku tasawuf itu sebenarnya sudah sangat biasa, karena yang namanya oknum itu ada di mana-mana. Islam itu baik, tapi oknum umat Islam itu banyak juga yang jelek ya. Maka untuk melihat kebaikan Islam, jangan melihat oknumnya, jangan melihat orang-orang yang jelek dari umat Islam ya. Lihatlah agama Islam. Begitu juga ketika engkau melihat tasawuf, jangan lihat oknumnya, jangan lihat pelaku-pelakunya, tapi lihatlah bagaimana kalam-kalam atau dawuh-dawuhnya para ulama ahli tasawuf, apakah sesuai syariat atau tidak. Maka nanti sedikit banyak akan kita bahas, akan kita lihat ya bagaimana dawuhnya atau kalamnya Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad ini, apa sesuai dengan syariat atau tidak. Kalau tidak sesuai, maka silahkan mengatakan bahwa tasawuf itu adalah menyimpang dari syariat. Apabila nanti ucapan Imam Haddad ini bagus, maka jangan sekali-kali mengatakan bahwa tasawuf itu adalah keluar dari agama Islam. Marilah kita awali pengajian ini dengan tawassul kepada guru-guru kita, ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, syai'un wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi, khususan ahlul badri minal muhajirin wal ansar radhiyallahu anhum ajma'in, syai'un lana wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa ulil azmi minar rusul wal awliya'i wal ulama'i was salihin was sahabati wat tabi'in wa ila jami'il malaikatil muqarrabin, khususan sayyidina Syekh Abdul Qadir Jalani wa jami'i sadatina alim alawi, syai'un lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila hadrati mu'allif hadzal kitab sayyidina al-imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhum. Inna Allah yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi fid din akhirah, syai'un lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Thumma ila jami'i asatidatina wa masyayikhina, khususan lima rabbana jasadun nurhan sayyidina al-walid Haji al-maghfur lah Haji Masul Ismail wa jami' ajdadi wa jaddadi, khususan bayi Abdul Karim Masjidi Mahiyasin wa azwaji, syai'un lana wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Liqadhi hawaijana wa 'ala ma nawasalafna shalih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut asma Allah Ar-Rahman yang maha belas kasih di dunia akhirat, Ar-Rahimi pun belas kasih di akhirat saja. Wala haula, dan tidak ada daya menjauhi maksiat itu maujud. Wala quwwata, dan tidak ada kekuatan melakukan ibadah itu maujud. Illa billahi, kecuali dengan pertolongan Allah Al-Ali yang maha luhur, Al-Azimi pun yang maha agung. Alhamdu, adapun segala puji itu lillahi, bagi Allah, allazi, yaitu zat, yaqdhifu, yang melemparkan atau meletakkan. Siapa allazi? Idza syaa, apabila menghendaki. Siapa allazi? Fi qulubil muridina, di dalam hatinya orang-orang yang berkehendak meniti jalan menuju Allah. Al-murid itu istilah di dalam tasawuf untuk arti orang-orang yang berkehendak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lau'atal iradati, pada cicipan rasa resah berkehendak menuju Allah. Fayuz'iju, lantas mengganggu,
mendorong siapa Allah, faizaiju lantas mendorong siapa Allah, hum pada al-muridin ila suluki sabili sa'adati, terhadap meniti jalan keberuntungan, allati yaitu as-sa'adah, hiya yang adapun allati itu al-imanu iman, wal ibadatu dan ibadah, wa mahwu kulli rasmin dan menghapus setiap tanda kebesaran atau gambaran nafsu, wa adatin dan kebiasaan nafsu, wa shalla dan mudah-mudahan memberi tambahan rahmat ta'zim siapa Allah, wa sallama dan mudah-mudahan memberi salam sejahtera siapa Allah, ala sayyidina atas tuan kita Muhammadin yaitu Nabi Muhammad, sayyidi ahli siyadati yaitu tuannya para pemilik kedaulatan diri, wa ala alihi dan atas keluarganya sayyidina Muhammad, wa sahbihi dan para sahabatnya sayyidina Muhammad, as-sadati yang menjadi tuan, al-qadati yang yang memimpin semuanya. Amma ba'du, sedangkan adapun setelahnya basmalah ila akhirih. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pembukaan kitab ini Imam Al-Haddad menyinggung rentetan atau urut-urutan apa yang akan dibahas di dalam kitabnya ini, ya, sebagaimana kebiasaan orang-orang yang cerdas, yaitu mengungkapkan menyinggung apa yang akan dibahas di dalam pembicaraannya nanti di dalam pembukaannya, yang dalam istilah al-balaghah, ilmu balaghah dinamakan dengan bara'atul istihlal. Yang pertama yang disinggung oleh Imam Al-Haddad yaitu awal dari seseorang yang akan mendekatkan diri kepada Allah itu adalah diawali dari sebuah keresahan akan kehidupan dunia, lau'atal iradah, di mana setiap orang pasti akan merasakan titik jenuh di dalam kehidupan di dunia, baik itu titik jenuh karena ketidakenaan hidup di dunia ataupun karena jenuh menerima enaknya kehidupan di dunia. Di dalam kondisi apapun dunia itu memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kenikmatannya tidaklah sempurna, karena setiap kenikmatan dunia itu pasti ada sisi-sisi ketidakenakannya. Orang memiliki uang dikatakan sebagai orang yang gembira, tidak juga, karena pada kenyataannya banyak sekali orang-orang yang kaya raya tapi kehidupannya resah, gelisah, dan tidak tenang. Itulah cicipan lau'atal iradah agar supaya manusia kembali menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka mau meniti jalan keberuntungan. Apakah itu jalan keberuntungan? Yaitu iman, pengabdian sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian menghilangkan keakuan dari nafsu, menghilangkan eksistensi dari nafsu, kemudian merubah kebiasaan nafsu yang angkara murka menjadi nafsu yang mutmainnah, yang tenang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqad qala, maka berfirman siapa Allah Ta'ala, makhluk Allah, wa huwa dalam keadaan adapun Allah itu asdaqul qailina, paling benarnya orang-orang yang mengucapkan, man kana, pada hadis man kana ila akhirih, man adapun siapa saja itu kana berkehendak, siapa man itu kana ada siapa man itu yuridu berkehendak siapa man al-ajilata pada sesuatu yang spontan ini, ajalna maka akan mensegerakan siapa aku lahu bagi man fiha di dalam al-ajilah
ma pada perkara, nasya'u yang menghendaki siapa aku pada ma, liman bagi orang, nuridu yang menghendaki siapa aku pada man, tsumma ja'alna kemudian menjadikan siapa aku, lahum bagi man, jahannam pada neraka jahannam, yasla yang akan mendatangi siapa man, laha pada jahannam, mazmuman dalam keadaan tercela, madhuron pun terusir. Waman dan adapun siapa saja itu aroda berkehendak siapa man al-akhirata pada akhirat, wasa'a dan berusaha siapa man laha untuk al-akhirah, sa'yaha dengan upaya menuju akhirat, wahwa dalam keadaan adapun man itu mukminun orang yang beriman, faulaika maka adapun man itu kana ada apa sa'yuhum upayanya man itu masykuron diterima apa sa'yuhum, wal ajilatu adapun sesuatu yang segera atau spontan, hiyad dunya yaitu dunia, fa idza kana maka apabila ada apa siapa al muridu orang yang berkehendak laha terhadap dunia. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan betapa rendahnya dunia. Siapa saja yang menghendaki dunia, maka Allah akan menyegerakan. Bagi siapa? Apakah bagi semua orang yang berkehendak? Tidak. Bagi orang yang dikehendaki Allah, tidak semuanya akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dunia tersebut. Dan bagi apa yang dikehendaki oleh Allah, tidak semua dunia akan diberikan kepada orang yang berkehendak. Dan pada akhirnya Allah memberi orang yang berkehendak saja, baik itu diberi beneran atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala, ia akan memperoleh neraka jahanam. Sementara sebaliknya, barang siapa yang menghendaki akhirat dan berupaya keras untuk menuju memperoleh akhirat tadi, kebahagiaan akhirat, dalam keadaan ia beriman, maka insya Allah upaya kerasnya dibarengi dengan keimanannya tersebut akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadlan apalagi anisai dari orang yang berupaya li talabiha terhadap mencari ad-dunya, itu masiruhu adapun tempat kembalinya al-murid ilad dunya itu ilan nari terhadap neraka, ma'al laumi beserta cacian, wassogori dan kerendahan. Fama maka adapun apa, maka heran adapun apa, itu ajdaro lebih mematutkan apa ma al-aqila pada orang yang berakal, alangkah patutnya bagi orang yang berakal bil i'radi dengan berpaling anha dari ad-dunya, wal ihtirasi dan menjaga diri minha dari ad-dunya, wal akhiratu adapun akhirat hiyal jannatu yaitu surga, wala yakfi dan tidak cukup fi husulil fauzi di dalam hasilnya keberuntungan, biha dengan al-jannah apa al-iradatu keinginan, kehendak fakot saja, tidak hanya cukup dengan keinginan saja, bal hiya bahkan adapun al-iradah itu ma'al imani beserta iman, wal amali dan amal as-solihi yang patut, al-musyari yang diisyarai apa al-iman wal amal apa ilaihi terhadap al-iman wal amal as-solih, biqaulihi dengan firman Allah Ta'ala maha luhur siapa Allah, wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min, yaitu kata-kata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min. Tidak hanya wa man aradal akhirah, tapi dilanjutkan wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min, dan berupaya keras terhadap akhirat, wa sa'a dan berupaya siapa man laha terhadap al-akhirah, sa'yaha dengan upaya dengan terhadap akhirat,
wa huwa dalam keadaan adapun man itu mukminun orang yang beriman. Wasa'yu adapun upaya al-mashkuru yang diterima, yal amalu yaitu amal al-maqbulu yang diterima, al-mustaujibu yang berhak siapa sahibuhu pemilik al-amalul maqbul, al-madha pada pujian, wassana'a dan artinya pujian, wassawaba dan pahala, al-azima yang agung, alladzi yaitu as-sawab al-azim la yanqadi yang tidak akan habis apa alladzi wala yafna dan tidak akan sirna apa alladzi bi fadlillahi dengan anugerah Allah wa rahmatihi dan kasih sayang Allah, pahala yang dengan anugerah Allah. Wal khasiru adapun orang yang merugi min kulli wajhin dari setiap arah, dari setiap sisi, minal muridina nyatanya dari orang-orang yang menghendaki lid dunya terhadap dunia, itu allazi orang yatahaqqaqu yang jadi nyata fi haqqihi di dalam haknya, allazi apa al-wa'idu ancaman al-madhkuru yang telah disebutkan fil ayati di dalam ayat, tidak mesti diberi tapi pasti diberi neraka, tidak mesti diberi dunia yang dikehendakinya tapi pasti diberi neraka, itu ancamannya. Huwallazi yaitu orang yuridu yang menghendaki siapa allazi ad-dunya pada dunia iradatan dengan kehendak yansa yang melalaikan apa yang lalai siapa allazi fi jambiha di dalam sisinya al-iradah al-akhirata pada akhirat. Yang dimaksud dengan kehendak dunia yang menjadikan seseorang masuk neraka itu adalah kehendak dunia yang melalaikan terhadap akhirat. Apabila kita berkehendak terhadap dunia tapi tidak lalai dengan akhirat, insya Allah tidak apa-apa. Al-akhirata pada akhirat, fala yu'minu lantas tidak beriman siapa allazi biha dengan al-akhirah, au yu'minu atau beriman siapa allazi wala ya'malu tapi dan tidak beramal siapa allazi laha untuk al-akhirah. Fal awwalu maka adapun yang pertama yang tidak beriman sama sekali itu kafirun orang yang kafir, khalidun pun kekal finnari di dalam neraka. Wasani adapun yang kedua itu fasiqun orang yang fasik, mausumun yang ditandai siapa fasik, mausumun pun ditandai bil khosari dengan kerugian. Waqala dan bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innamal a'malu binniyati sesungguhnya hanya sahnya amal-amal, adapun hasilnya amal-amal itu binniyati dengan tergantung pada niat-niatnya. Wa innama likulli imri'in dan sesungguhnya hanya itu bagi setiap orang ma adapun perkara nawa yang berniat siapa kullu imri'in pada ma. Faman maka adapun siapa saja itu kanat ada apa hijratuhu hijrahnya man. Jadi di sini dijelaskan oleh Al-Imam Al-Haddad, orang yang menghendaki terhadap dunia saja itu ancamannya sebegitu berat, apalagi orang yang berupaya keras banting tulang hanya demi dunia. Sekali lagi hanya demi dunia. Maka patut bagi orang yang berakal untuk menjauhi keinginan terhadap dunia. Keinginan yang bagaimana yang bisa membahayakan seseorang, keinginan dunia yang bagaimana yang bisa membahayakan seseorang, yaitu keinginan dunia yang melalaikan dia akan akhirat. Karena kita hidup di dunia, maka pasti kita masih berkaitan dengan hukum-hukum dunia,
maka ya sudah sepatutnya kita mencari dunia, tapi hanya sebatas agar supaya kita tetap eksis di dalam kehidupan di dunia, karena kita juga tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merusak diri kita. Kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjaga kesehatan, menjaga hidup kita ya, karena hidup kita di dunia ya. Tapi jangan sampai keterkaitan kita dengan kehidupan dunia ini melalaikan kita terhadap akhirat, karena itu akan ancamannya adalah neraka jahanam. Jangan sampai, sekali lagi jangan sampai. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Imam Haddad di sini, iradatan yansa fi jambihal akhirah, keinginan yang melupakan akhirat. Maka barang siapa hijrahnya itu ilallahi, terhadap Allah, wa rasulihi, dan utusan Allah, fahijratuhu, maka adapun hijrahnya man itu ilallahi, benar-benar terhadap Allah, wa rasulihi, dan utusannya Allah. Waman, dan adapun siapa saja itu kanat ada apa hijratuhu, hijrahnya man itu ila dunia, bertujuan dunia, yusibu, yang akan memperoleh siapa man ha pada dunia, awim ro'atin, atau seorang perempuan, yang kihu, yang akan menikahi siapa man ha pada imro'ah, fahijratuhu, maka adapun hijrahnya man itu ilama, terhadap perkara hajaro, yang telah berhijrah siapa man ilaihi, terhadap ma, yaitu dunia dan atau orang perempuan tadi. Akhbar, memberi kabar siapa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, annahu, pada sesungguhnya sya'an itu, la amala, tidak ada amal itu mawujud, illa an niyatin, kecuali dari niat. Dari sisi ibadah menyangkut keabsahan dan tidaknya ibadah tersebut. Akan tetapi bisa kita artikan dengan arti yang lebih luas, di mana semua amal-amal atau perbuatan-perbuatan tanpa adanya niat, komitmen yang kuat, maka tidak akan hasil, tidak akan sukses, baik itu amal dunia atau amal akhirat. Maka ketika ada orang yang tidak sungguh-sungguh di dalam perbuatannya atau pekerjaannya, kita bilang tidak niat. Wa annal insana, dan sesungguhnya seorang manusia itu bihasabima, dengan sesuai dengan perkara nawa, yang berniat siapa al-insan pada ma, yusabu, akan dibalas siapa al-insan, wa yujza, dan akan dibalas, dan artinya akan dibalas siapa al-insan. In khairan, apabila ada apa manawahu itu bagus, fa khairun, maka adapun balasannya itu bagus. Wa in syarran, dan apabila ada apa manawahu itu jelek, fa syarrun, maka adapun thawab itu jelek. Faman, maka adapun siapa saja itu hasunat, bagus apa niyatuhu, niatnya man, hasuna, maka bagus apa amaluhu, amalnya man, la mahalata, dengan secara pasti, wa in kana, sekalipun waman, dan adapun siapa saja itu khabusat, jelek apa niyatuhu, niatnya man, khabusa, maka jelek pula apa amaluhu, amalnya man, la mahalata, dengan secara pasti, wa in kana, sekalipun ada apa amaluhu itu fi surati, di dalam bentuknya itu thayyiban, bagus, kalladzi, sebagaimana orang ya'malu, yang beramal siapa alladzi as-solihati, pada amal-amal soleh, tasannu'an, karena bergaya, lil makhlukina, dia terhadap para makhluk.
Jadi di sini Rasulullah benar-benar mewanti-wanti, memberi kabar bahwasanya suatu amal itu akan wujud, akan sukses dengan sebab niatnya. Jadi kunci inti dari kesuksesan amal itu adalah niat. Apabila niatnya bagus, maka baguslah amal tersebut, sebagaimana apa yang saya terangkan tadi. Wa akhbaro, dan memberi kabar siapa Rasulullah alaihi salatu wasalam, annaman, pada sesungguhnya orang, amila yang beramal siapa man lillahi, karena Allah, ala wifqil mutaba'ati, atas mencocoki, meneladani li Rasulillah, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu kana ada apa sawabuhu, pahalanya man itu ala Allahi, atas tanggungan Allah. Jangan khawatir, Allah akan memberi pahala, akan memberi balasan. Wa kana, dan ada apa munqalabuhu, tempat kembalinya man itu ila ridwanillahi, terhadap keridhaan Allah, wa jannatihi, dan surganya Allah, fi jiwarillahi, di dalam bertetangga dengan Allah, wa khiratihi, dan kebagusan Allah, wa annaman, dan pilihan Allah, wa khiratihi, dan menjadi pilihan Allah, wa annaman, dan sesungguhnya orang, qasada, yang bertujuan siapa man ghairallahi, pada selain Allah, wa amila, dan beramal siapa man li ghairillahi, karena tujuan selain Allah, kana, maka ada apa sawabuhu, pahalanya man, wa jazauhu, dan artinya balasannya man itu indaman, di sisi orang, tasonna, yang bergaya siapa man qasada lahu, karena man tasonna'a, wa waro aya, dan pamer siapa man qasada lahu, karena untuk man tasonna'a, mimman, nyatanya dari orang, la yamliku, yang tidak memiliki siapa man lahu, bagi man qasada, wala li nafsihi, dan bagi dirinya man la yamlik, dharran, pada bahaya, wala naf'an, dan manfaat, wala mautan, dan pada kematian, wala hayatan, dan pada hidup, wala nusyuron, dan pada dibangkitkan. Jadi di sini dijelaskan bahwa barang siapa yang tujuan amalnya itu bagus, tujuannya karena Allah Subhanahu wa taala, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya amal tersebut pahalanya akan ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tempat kembalinya pasti, yaitu keridhaan dan surganya Allah. Kalau orang itu tujuannya adalah selain Allah, maka pahalanya, kata Imam Haddad, pahalanya dan balasannya adalah ditanggung oleh orang yang dia tuju tadi, dia pameri tadi. Ya, sudah barang tentu, belum tentu orang yang kita pameri itu akan memberi balasan yang bagus. Kadang pamer kita itu tidak dihiraukan, pamer kita itu tidak dilihat, ya. Ini toh perhatian saja, apalagi memberi balasan. Belum tentu orang-orang yang kita pameri itu memberi balasan. Wong memberi perhatian pun kadang-kadang juga tidak memberi perhatian. Maka sangatlah patut bagi kita untuk beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah yang kita pameri tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki bahaya pada kita. Jangan menghiraukan apa-apa yang dari manusia. Entah sampean itu dihina atau dipuji, itu tidak berpengaruh sama sekali bagi kita. Wong mereka sendiri itu tidak memiliki kemanfaatan dan bahaya bagi dirinya sendiri, apalagi bagi kita. Yang memiliki manfaat dan bahaya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khassa, dan mengistimewakan, menentukan siapa Rasul al-hijrata, pada hijrah, siapa Rasulullah
alaihi salatu wassalam, alaihi mudah-mudahan itu atas Rasulullah, as-salatu adapun tambahan rahmat ta'zim, wassalamu dan salam sejahtera, min baini sairil a'mali dari antara seluruh amal-amal, tanbihan karena memperingatkan, alal kulli atas keseluruhan amal, bil ba'di dengan menyebutkan sebagian amal. Lianna minal ma'lumi karena sesungguhnya itu dari perkara yang diketahui, inda ulil afhami menurut orang-orang yang mempunyai kefahaman, annal ikhbara adapun sesungguhnya memberi kabar dari Rasulullah itu laisa tidak ada apa al-ikhbar itu khason khusus tertentu bil hijrati dengan hijrah, bal huwa bahkan adapun al-ikhbar itu amun merata umum fi jami'i syara'i'il islami di dalam seluruh syariat-syariat Islam. Jadi penyebutan hijrah di dalam al-hadis faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi ila akhirih itu hanya sebatas memberi contoh. Maknanya adalah di dalam seluruh amal niat sangatlah menentukan, baik kalau secara spesifik di dalam amal-amal yang berkaitan dengan ubudiyah, di dalam fikih, di dalam syariat sudah kita ketahui bahwa niat itu fungsinya dua. Yang pertama adalah membedakan antara ibadah dengan pekerjaan biasa. Ketika kita sholat ya, melakukan kegiatan sholat, maka ketika tanpa niat sholat itu tidak ada bedanya dengan senam atau wudhu umpamanya, atau mandi sholat sunnah, mandi untuk sholat Jumat ya, sunnah, mandi sunnah, atau mandi wajib, mandi karena hadas besar, maka itu tidak ada bedanya dengan mandi biasa kecuali dengan niat. Yang kedua adalah membedakan antara ibadah satu dengan ibadah yang lain. Antara sholat zuhur dengan sholat asar sama-sama 4 rakaat. Yang membedakan adalah niatnya. Ini sangat jelas sekali. Lebih umum lagi, niat juga merupakan kunci kesuksesan di dalam setiap pekerjaan. Kunci dinilai baiknya sebuah pekerjaan, sekalipun itu bentuknya adalah amal dunia. Ya, setiap pekerjaan yang kita lakukan mempunyai potensi ibadah asal niatnya benar. Dalam hal ini niat diartikan sebagai semangat atau spirit seseorang untuk melakukan sesuatu. Al-gharadul ladzi yahmiluka al-azmi. Gitu kata Al-Imam Al-Haddad di dalam Risalatul Mu'awanah. Jadi niat itu menurut beliau dibagi menjadi dua ya. Mempunyai dua makna. Yang pertama adalah dorongan atau tujuan Anda melakukan sesuatu ya, yang mendorong Anda untuk mempunyai tekad kuat untuk melakukan sesuatu. Itu yang pertama. Nah, dari sinilah tujuan itu sangat penting ya. Tujuan untuk melakukan sesuatu itu sangat penting. Menjadikan sebuah pekerjaan yang asalnya biasa tidak ada nilainya di dalam syariat menjadi bernilai di dalam syariat ketika tujuannya benar. Misalnya makan itu adalah di dalam syariat hukumnya mubah atau boleh-boleh saja. Akan tetapi ketika makan tersebut kita niatkan untuk at-taqawi, niat ambil kekuatan untuk melakukan ibadah, maka niscaya makan tersebut akan menjadi sesuatu yang bernilai ibadah dan lain sebagainya. Karena itu di dalam menempuh thariqah, di dalam suluk atau meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, tidak menghalangi seseorang untuk menjalani profesinya masing-masing.
di setiap profesi itu kita bisa mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, karena hakikatnya setiap profesi itu adalah dalam rangka memakmurkan buminya Allah Subhanahu wa taala, menunaikan tugas kita sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala. Asal dengan niat yang benar, maka apapun profesi kita akan bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala, akan bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Apapun profesi kita akan bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah niat, perbanyaklah gharad atau dorongan ya, untuk melakukan suatu pekerjaan, maka pekerjaan Anda akan bernilai lebih besar pahalanya di mata Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ketika kita melakukan bekerja, maka niatkanlah pertama untuk menafkahi keluarga, yang kedua adalah untuk mencari rezeki yang halal, yang ketiga untuk menjaga diri dari merepotkan orang lain, dan seterusnya yang merupakan tuntunan syariat atau yang merupakan kewajiban syariat kepada kita. Itu niatkanlah kepada satu pekerjaan, niscaya pekerjaan kita ini akan bernilai besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dijelaskan bahwa tidak khusus untuk hijrah, tapi umum untuk seluruh syariat-syariat. Yang dimaksud dengan syariat adalah hal-hal yang mungkin dilakukan oleh orang-orang yang mukallaf. Orang yang mukallaf yaitu orang yang akil balik ya, seperti kita ini ya, yang wajib sholat dan wajib melakukan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tsumma aqulu, kemudian berkata siapa aku, i'lam, pada kata-kata i'lam ila akhiri. I'lam, mengetahuilah siapa engkau, ayyuhal muridu, wahai orang yang mengamba jalan menuju Allah, at-talibu, yang berharap dekat kepada Allah, awal mutawajjihu, dan orang yang menghadap, ar-ragibu, yang semangat kepada Allah, annaka, pada sesungguhnya engkau itu, hina sa'alta, ketika meminta siapa engkau ini padaku, an ab'atha, pada untuknya membawakan ilaika kepadamu, bisyai'in, dengan sesuatu, mengeluarkan ilaika terhadapmu, bisyai'in, dengan sesuatu, minal kalami, dari ucapan, al mansubi, yang dinisbatkan al-kalam ilayya, terhadapku, an ab'atha hina sa'altani, lam yahdur, itu lam yahdur, itunya di sini ya, itu lam yahdur, tidak hadir, tidak tergerak ni padaku, minhu, dari al-kalam, apa ma perkara, aro, yang berpendapat siapa aku, hu, pada ma, munasiban, pada sesuai, lima, terhadap perkara, anta, yang adapun kau itu, bisa bilihi, di dalam jalannya ma, waqad ra'aitu, dan benar-benar berpendapat siapa aku, an uqayyida, pada untuknya mengikat siapa aku, fusulan, pada fasal-fasal. Nanti akan dibuatkan fasal-fasal kecil oleh Imam Al-Haddad ya. Pada waktu Imam Haddad diminta oleh sebagian dari temannya atau sebagian dari saudaranya untuk menulis sesuatu atau untuk memberi nasihat tentang bagaimana cara seorang murid untuk meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, beliau masih belum terlintas di dalam pikiran beliau ya. Tapi nanti akan beliau yang sudah dilakukan oleh beliau ya. Pas waktu ini pembukaan ini ditulis, beliau nanti akan saya ingin nanti untuk membuat fasal-fasal kecil atau membuat bab-bab kecil ya, agar supaya mudah. Fusulan, pada fasal-fasal wajizatan, yang ringkas, tashtamilu, yang meliputi apa, fusulan wajizah, ala syai'in, atas sekelumit, min adabil iradati, dari tata keramanya berkehendak meniti jalan menuju Allah, bi ibaratin, dengan ibarat salisatin, yang gampang, yang
yang mengalir ya. Wallah, dan hanya pada Allah as'alu minta siapa aku, ayyang fa'a pada untuknya memberi manfaat siapa Allah ni padaku, wa iyyaka dan padamu, wasairul ikhwani dan pada seluruh saudara-saudara, bima dengan perkara yuridu yang memberikan, yang mengirimkan siapa Allah, yang menjalankan siapa Allah pada ma alayya atasku min dzalika dari fusulan wajizah, wa yusilu dan menyampaikan siapa Allah pada ma ilayya dari ilayya terhadapku, mimma nyatanya dari perkara hunalika yang di dalam fusulan wajizah, fahuwa maka adapun Allah itu hasbi, zat yang mencukupiku, wa ni'ma dan itu sangat bagus siapa al-wakilu, zat yang dipasrahi adapun Allah.